Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat Shadaqallahu Adzim. Hadirin jamaah berjuang subuh dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita setelah subuh jamaah dan rangkaian sunnah tahajud menjelang subuh yang semoga amal ibadah kita sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang kita semua nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga jamaah berrahmah dan semoga sunnahnya dengan syariatnya diakui nanti dan mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah berjuang subuh kepada Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kaji kita. Ini kita akan sedikit bahas tentang mari kita telaah bedanya wakaf dengan sedekah. Rasulullah bersabda, Rasulullah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqah, shadaqatin jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, wa waladin shalihin yad'u lahu." Apabila manusia mati maka terputuslah pahala amalnya kecuali dari perkara yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Berbicara dari hadis itu, sama di Allah Subhanahu wa taala, cara bahasa. Jadi sedekah jariyah yang dimaksud sini adalah wakaf. Cara bahasa wakaf berasal dari al-waqaf, artinya yaitu al-habs, yaitu menahan. Istilah wakaf berasal dari kata waqafa yaqifu yakfan, yaitu sama dengan habasa yaqbisu habsan, yaitu menahan. Dalam pengertian syariat, wakaf bermakna menahan pokok dan mendermakan buahnya. Atau kata lain, menahan harta dan mengalirkan manfaat-manfaatnya untuk kepentingan Allah dan agama Rasulullah SAW. Ini ya pengertian tentang wakaf secara bahasa dan istilah. Jadi menahan barangnya, kemudian memanfaatkan barang itu. Maka di antara syarat wakaf itu harus ada manfaat yang bisa digunakannya. Kemudian jenis wakaf. Wakaf hendaknya diprioritaskan untuk anggota keluarga, sebagaimana kalau kita itu infak sedekah, yang diwajibkan siapa? Anggota kerabat keluarga itu. Jadi kita kalau di internal kita sudah dapat semua, sudah mampu semua, baru mulai ke kerabat-kerabat berikutnya, baru kemudian ke tangga, baru kemudian ke siapa? Fakir miskin. Jadi dia tidak langsung kemudian ke sedekah itu pada fakir miskin atau yatimnya. Tapi kita lihat dulu dewi itu masih ada yang butuh apa enggak? Ya. Kemudian lagi wakaf yang pertama prioritas adalah untuk keluarga sendiri, baru setelah itu adalah kepada anggota keluarga, kerabat yang lain, kemudian fakir miskin. Wakaf di sini yang dinamakan dengan wakfu al-ahli, wakaf untuk ahlinya, ahli waris dari keluarganya, atau wakaf untuk anak cucu yang disebut dengan al-wakfu al-dzurriyah, anak keturunan.
keturunannya. Kemudian wakaf untuk lembaga, ya, disebut dengan waktu al-khairi, yaitu wakaf untuk diambil manfaat dari kebaikannya. Kemudian Allah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang jahiliyah tak pernah mengenal wakaf, maka Nabi SAW yang memperkenalkan, menyerukan dan menganjurkannya, membagikan kepada orang fakir miskin yang bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi dalil tadi bahwa apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya, ya, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi maksud dari sedekah jariah adalah wakaf dari makna hadis tersebut di atas. Pahala tak akan mengalir kepada si mayat kecuali 3 perkara yang berasal dari usaha dari di atas 3 perkara tadi. Dan Allah bersabda, sesungguhnya di antara hal-hal yang menyusul orang mukmin dari amal dan kebaikan-kebaikannya setelah kematiannya adalah ilmu yang disebarkannya, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya. Kalau panjenengan di kota Makkah atau di Madinah, ketika umrah gitu ya, itu biasanya ada orang yang menjual mushaf. Ini bagian dari sedekah mushaf, dititipkan ke Masjid Nabawi, ke Masjid Haram, ya. Kita menemukan orang seperti itu. Ini bagian dari di dalamnya itu orang mendekatkan mushaf. Kemudian masjid yang didirikannya, rumah untuk para musafir yang dibangunnya, sungai yang dialirkannya, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika dia masih sehat dan hidup yang menyusulnya setelah kematiannya. Kenapa dalam hal lain samping disebutkan dalam hadis tersebut di atas, jika anak Adam meninggal, maka tidaklah mengalir pahala kepadanya kecuali 10 amalan. Yang pertama, ilmu yang disebarkannya, yaitu ilmu yang manfaat. Yang kedua, doa anaknya yang soleh. Kemudian ketiga, pohon kurma yang ditanamnya. Jadi dengan kalau nanam pisang, ambil durian gitu ya, bagaimana mau Aceh. Kemudian pohon itu berbuah, maka itu bagian dari jariah. Di pohon kurma atau pohon-pohon yang kita tanam itu akan mengalir pahala. Kemudian sedekah jariah, mushaf yang diwariskannya, kemudian perbatasan yang terjaga, menjaga perbatasannya. Kemudian sumur yang digalinya, dengan bikin sumur. Kemudian untuk anak cucu menjadikan kasih manfaat terus, gitu ya, apalagi untuk orang lain, gitu ya. Ini bagian dari sedekah jariah. Sungai yang dialirkannya, rumah itu bagi para pengembara yang dibangunnya, dan tempat zikir yang didirikannya. Ya, ini diantara 10 yang mengalir pahala. Pada masa Rasulullah dan sahabatnya telah mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun, dan kuda, dan kaum muslim terus mewakafkan sebagian dari harta mereka hingga saat ini. Termasuk Utsman adalah meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Man hafara biha rumata falahul jannah." Barang siapa yang menggali mata air yang bernama rumah, maka baginya surga. Ini kalimat Allah kaitannya dengan mushaf. Kemudian keabsahan wakaf. Wakaf dapat dikatakan sah dan terlaksana dengan 2 syarat. Yang pertama, perbuatan yang menunjukkannya, misalnya seorang mendirikan sebuah masjid dan mengumandangkan azan dalamnya. Dalam ini
tidak dibutuhkan kapan hakim. Jadi bahwa masjid kemudian Islamnya dikumandangkan. Kemudian perkataan yang terjadi dua macam, perkataan yang jelas atau sharih dan perkataan dalam hati atau kinayah. Perkataan yang jelas misalnya saya mewakafkan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat jelas, maka sah wakafan dengan. Atau dengan kalimat yang sharih, misalnya dalam hati saya mensedekahkan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah sah wakafnya. Kemudian wakaf yang bersifat mengikat. Ketika orang berwakaf telah melakukan sesuatu yang menunjukkan wakaf atau telah mengucapkan lafaz wakaf, maka wakaf bersifat mengikat. Asal ya diiringi dengan syarat orang berwakaf termasuk orang yang afsar tindakannya karena telah memenuhi kebutuhan syarat seperti syarat orang yang wakaf itu adalah berakal sehat, sudah balik, kemudian merdeka, bukan seorang budak ya, dan bebas menentukan kehendaknya dari orang yang diberi wakaf untuk tidak dibutuhkan. Dan apabila wakaf telah mengikat, maka ia tidak boleh dijual, dihibahkan atau dilakukan kepadanya tindakan yang menghilangkan kewakafannya. Jadi barang yang wakaf itu tidak boleh diapakan, dijual belikan. Setelah mengikat, orang itu berikrar untuk wakaf. Maka ada satu kasus misalnya dia wakaf pada sebuah organisasi tak wajib, misalnya tanah untuk kepentingan masjid, maka pengurus takmir itu segera mengurus status tanah itu dari hak milik yang bersangkutan menjadi status wakaf, supaya muncul keabsahan dan mengikat bahwa itu sudah menjadi milik lembaga tersebut. Karena kalau nggak segera balik bisa diganti statusnya dan menjadi hak milik tanah itu kepada seorang yang mewakafkan kepada masjid atau lembaga, maka dikhawatirkan nanti di belakangnya akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ya. Ini, tapi kadang-kadang ada beberapa teman yang cerita pada saya itu ahli waris termasuk pejabatnya Pak RT itu kadang diajak ke kantor urusan agama untuk mengalihkan status HM menjadi tanah wakaf itu berat. Nah, ini yang menjadi masalah. Nanti dikhawatirkan ke depannya entah itu ahli warisnya dan sebagainya akan menggugat atau mengambil alih itu yang berbahaya. Maka ketika itu sudah diwakafkan dengan ikrar yang sah lagi, maka segera untuk diurus status sertifikat menjadi wakaf itu. Kemudian berikutnya rahmat Allah yang boleh dan tidak boleh diwakafkan. Kita dapat mewakafkan harta properti, harta benda bergerak, mushaf, kitab, ya, buku dan senjata dan binatang. Dapat juga mewakafkan sesuatu yang boleh dijual dan boleh juga memanfaatkannya asal bendanya tidak berubah. Tidak boleh mewakafkan sesuatu yang sirna jika diambil manfaatnya. Seperti apa? Uang, lilin, makanan dan minuman, itu sekilas itu tidak boleh untuk diwakafkan karena sirna manfaatnya. Sesuatu yang cepat hilang seperti berbauan, wangian dan sebagainya. Tidak boleh mewakafkan binatang yang seperti anjing, babi, binatang buas yang tak boleh, ya. Kemudian burung-burung buas tidak boleh juga diwakafkan. Wakaf tidak sah kecuali untuk orang lain dan kebajikannya. Seorang tidak boleh berwakaf kecuali buat orang tertentu seperti anaknya, kerabatnya dan laki tertentu. Tidak boleh berwakaf kecuali untuk kebajikan tertentu seperti pendirian masjid, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya
boleh mewakafkan barang milik bersahabat karena Umar telah mewakafkan 100 bagian Khaybar yang belum dibagikan. Ya. Ini bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wakaf yang mutlak atau terbatas. Jika seorang mewakafkan secara mutlak dan tidak menentukan tempatnya wakafnya, misalnya dia berkata rumah ini adalah wakaf, maka wakaf ini sah menurut Malik. Sementara itu pendapat yang kuat menurut Syafi'i menyatakan bahwa wakaf tidak sah apabila tempat penyalurannya tidak dijelaskan. Artinya tidak jelas ini untuk siapa. Kemudian wakaf saat sakaratul maut. Jika seorang itu sedang sakit, dia sakit parah, berwakaf kepada orang asing, maka sebagai wasiat, maka ini sebagai wasiat. Maka tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Jadi syarat wakaf itu adalah tidak boleh lebih dari di antara syaratnya sepertiga dari harta yang ditinggalkannya. Ini baik dari Allah. Kemudian juga memanfaatkan sebagian harta wakaf. Orang yang mengungsi harta wakaf dibolehkan untuk memanfaatkan sebagian darinya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, di dalamnya disebutkan tidak ada dosa bagi orang yang mengurusinya untuk memanfaatkan sebagian darinya dengan cara yang patut. Jadi boleh memanfaatkan harta wakaf itu asalkan dengan cara yang sewajarnya. Kemudian yang berikutnya hukum kelebihan harta wakaf. Misalnya berkata sesuatu yang tersisa dari penghasilan wakaf harus disalurkan ke amal kebajikan yang semisal dengannya. Nah, ya. Kemudian berikutnya ada sebuah hadis Rasulullah, "Lau la anna qaumaka hadisun hadis jahiliyah anasaqtul ka'bata wa aqula bil ardi." Seandainya bukan karena kaumku masih dekat dengan masa jahiliyah, saya akan merobohkan Ka'bah, meratakannya dengan tanah dan membuat baginya dua buah pintu. Sebuah pintu yang darinya orang-orang masuk dan sebuah pintu yang darinya orang-orang keluar. Kemudian hukum wakaf yang merugikan ahli waris. Diharamkan bagi seorang untuk mewakafkan sesuatu yang merugikan ahli warisnya. Dan Rasulullah la dharara wa la idrar fil Islam. Tidak boleh ada kerugian dan tidak boleh merugikan orang lain dalam Islam. Jadi jika dia berwakaf maka wakafnya batal ketika merugikan orang lain atau keluarganya. Jadi termasuk ketika seseorang itu berwakaf lebih dari sepertiga hartanya. Ya, maka bagian dari syarat wakaf itu adalah tidak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian berikutnya harus dibicarakan dengan ahli waris ke keluarganya supaya tidak menimbulkan mudarat di kemudian harinya. Demikian Bapak Ibu yang Allah, maka kesimpulannya bedanya sedekah dengan wakaf. Yang pertama ada di unsurnya. Jadi kalau wakaf itu syaratnya pertama harus hak milik sendiri, harta benda itu. Yang kedua, barangnya, zatnya itu kekal, bisa dimanfaatkan atau bisa dimanfaatkan. Tadi kan misalnya uang diwakafkan gitu ya, karena itu uangnya sekali pakai, maka jadi syarat kekekalan dari harta wakaf itu. Kemudian yang berikutnya tadi adalah bisa diambil manfaatnya. Jadi itu disampaikan di antara perbedaan. Kalau sedekah itu kan tidak mensyaratkan kekekalan dari harta yang dimanfaatkan tadi itu, uang dan sebagainya. Ya, itu perbedaan antara wakaf dengan sedekah biasa. Maka supaya amal jariah yang atau sedekah jariah yang kita sedekahkan kepada kaum muslimin itu mengalir pahalanya, maka kita dianjurkan untuk mewakafkan sesuatu kepada lembaga atau orang lain untuk bisa diambil manfaatnya. Demikian yang saya sampaikan, hal-hal yang bisa
mustaqim.